motor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ambil motor. Yang akan kita baca, yang akan kita kaji berjudul Al-Uddah Wassilah. Bi dhammil ain ya, Al-Uddah Wassilah. Ma makna Al-Uddah? Al-Uddah maknahu al-isti'dad, persiapan. Jadi Al-Uddah adalah ma huyi'a aw mastu'idda li amrin, sesuatu yang disiapkan, namanya al-uddah. As-silah maknanya senjata, perangkat senjata. Tutup pegang. Maknanya apa silah? Senjata. Jadi al-uddah wasilah, persiapan dan senjata. Maksudnya persiapan dan senjata apa? Ya kanggo persiapan buat orang yang kepengen tahu tentang hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Pan kawin pan nikah butuh senjata, butuh persiapan, ben ngerti. Nah ini kitabnya. Jadi senjata persiapan bagi orang yang ya akan menikah, bagi orang yang akan bertugas sebagai mutawalli uqudil ankihah, penghulu. Penting ini ngaji ini sebenarnya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad Bafadhal. Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadhal dari Hadramut, Yaman. Beliau kelahiran Tarim. Kelahiran Tarim. Kemudian beliau menuntut ilmu di kota Aden. Aden dengan Tarim itu ya lumayan jauh, ada. Menuntut ilmu di Aden, kemudian menetap di Aden karena Syekh Muhammad ini menjadi menantunya gurunya. Jadi mantune gurune. Jadi sing Tarim mangkat maring Aden mondok ora balik. Karena dadi apa? Jadi mantune gurune. Nah, banyak ya yang murid menjadi menantu guru itu banyak. Sahibut tafsir Al-Imam Ibnu Katsir juga beliau menjadi menantu gurunya. Yang paling masyhur siapa? Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib bin Hazan. Berguru kepada sahabat Abu Hurairah, kemudian menjadi apa? Mantu. Jadi wis anak madhabe. Santri dadi mantune kiai niki wis ana madhabe. Akeh madhabe ya. Ini termasuk Syekh Muhammad bin Ahmad Bafadhal seperti itu. Nah, pilihan ya, pilihan. Hah? Iya, pilihan. Nah, habis. Nah, beliau meninggal tahun 900 berapa? 908 Hijriah ya. Lahir tahun 840 Hijriah di kota Tarim. Kemudian meninggal tahun bila meninggal ya? Tahun mana? 903 Hijriah, meninggal di kota Aden ya. Beliau bergelar luar biasa, banyak pujian ulama untuk beliau. Muridnya juga banyak. Walhasil kitab ini dikarang oleh ulama besar dari Hadramut Al-Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ing kitab ingsun iki, ing ngaji kitab ingsun iki kelawan
nyebut kelawan nyuwun pitulung ing zat kang wajib wujude kang yaiku Allah. Hakadzal maknal masyhur alladzi akhadna ngawiti ingsun ing ngaji kitab ingsun iki kelawan nyuwun pitulung ing zat kang wajib wujude kang yaiku Allah. Karena bismillah ini kalau membahas masalah bismillah, baknya ini kan bisa lil isti'anah, bisa lil musahabah ala wajhi tabarruk. Sifatnya Allah Ar-Rahmani zat kang paring nikmat kang agung-agung, ay al-mun'im bi jalailin ni'am. Ar-Rahimi zat kang paring nikmat kang alit-alit, ay al-mun'im bi taqaikin ni'am. Musannif mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua alasan. Yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz, dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan Bismillah, beliau iqtida, melu-melu. Yang kedua, amalan bil hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Wa fi riwayat fahuwa ajzam, wa fi riwayat fahuwa ajzam abra, fahuwa aqta ajzam, terus abros, ay qalilul barakah. Jadi setiap sesuatu yang penting ya, yang tidak diawali dengan bismillah itu kurang berkahnya. Makanya dengan dua alasan ini, amalan bil hadis waqtidaan bil kitabil aziz, ibtada'u kitabahu bi bismillahirrahmanirrahim. Nek bedane iqtida dengan amalan apa? Iqtida itu ikut-ikutan tanpa diperintah, namanya iqtida. Tanpa diperintah melu. Tapi kalau amalan mengikuti karena ada perintah. Kita melihat hadisnya kullu amrin dzibalin la yubda' fihi. Kan kalamnya kalam khobariyah. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah kurang berkah. Kan hanya sebatas kalam khobari. Tapi mengandung apa? Mengandung insya'i, mengandung perintah. Artinya setiap mengawali sesuatu dengan bismillah biar dapat apa? Berkah. Makanya amalan maknanya adalah ikut dengan adanya perintah. Naam. Masyhur ya. Bismillah banyak harful asli. Huruf asli berarti di situ ada muta'alliqnya. Likulli muta'alliq lahu min muta'allaq. Ada yang digantungkan. Ta'alluqnya bisa isim, bisa fi'il. Isim fi'ilnya bisa am, bisa khas. Bisa muqaddam, bisa muakhar. Yang paling afdal ta'alluqnya bismillah adalah fi'il khas yang mutaakhir atau ta'akhir. Pakai fi'il khas yang mutaakhir. Takdirnya bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ya, bismillahirrahmanirrahim apa? U'allifu. Nisbati kita bismillahirrahmanirrahim ata'allamu. Ata'allamu fi'il khas ngawitine ngaji dan juga mutaakhir, tidak di awal. Naam. Bismillah al-ismu, lafadz ismu mushtaq minas sumu, dari kalimat sumu wa huwal ulu. Apa makna ulu? Ulu itu maknanya di atas, tinggi. Kaya berarti ala maknahu ya, lebih tinggi daripada maknanya isim sendiri. Itu indal basriyin ya, indal basriyin, indal ulama Basrah mushtaq minas sumu. Sedangkan indal Kufah mushtaq min madza? Minas simah wa hiyal alamah. Naam. Tapi nek deleng tasrife lebih ditarjih pendapatnya Basri. Karena ketika kita mengatakan saya menamai apa? Samaitu minas sumu. Paham ya? Naam. Ditasghirnya apa? Sumayyun. Bukan Husaimun. Atau Sumaitun bukan, tapi Sumayyun. Nah, ya ma'ruf ya. Perbedaan pendapat dalam nahwu antara ulama Basrah dengan ulama Kufah kan ma'ruf. Nisbatan nang fikih Hanai bin Hajar Romli. Beda pendapat, sering beda pendapat. Nang nahwu anak ulama Basrah dengan ulama Kufah.
ulama Basrahnya Imam Sibawayh, Kufahnya siapa? Al-Imam Al-Kisai. Naik Imam bin Hajar Ramli, orang tahu debat-debat Mu'adhalah nggak pernah. Hanya beda pendapat dalam kitab-kitabnya saja. Tapi naik Sibawayh dengan Kisai itu langsung ada debat-depan. Munadharah langsung. Debat langsung di depan umum. Masalah apa? Masalah racun. Gara-gara masalah racun akrab, racun apa namanya akrab itu apa? Kalajengking. Itu lebih dahsyat lis'ahnya, sengatannya daripada apa? Tawon, zumbur. Jadi Imam Kisai takon, ya Imam Sibawayh, dzanantu annal aqraba asyaddu lis'atan minaz zumbur. Fa idza huwa hiya aw fa idza huwa iyaha. Fa ajaba Sibawayh fa idza huwa hiya. Debat panjang. Apakah fa idza huwa hiya atau fa idza huwa iyaha? Ya, hasil akhirnya ya karena Imam Sibawayh sendirian waktu itu. Imam Sibawayh itu tandang maring kandangnya lawan. Ya kalah pendukung. Akhirnya itu dianggap kalah. Padahal hujahnya lebih kuat Imam Sibawayh. Akhirnya ta'atsar. Kalah debat ta'atsar, membekas dalam hatinya, kemudian sakit. Bisa kalah. Padahal cara alim Imam Sibawayh, tapi kok kalah karena kalah pendukung. Ta'atsar fi qalbihi, kemudian mata bisababihi. Meninggal sebab gue mikir. Kalah debat, kepikiran, penyakitan, meninggal. Meninggal usia 33 tahun berapa Imam Sibawayh? Masih muda. Iya. Jadi langsung munadharah langsung. Ya bin Hajar Ramli kan munadharah enggak pernah, hanya dalam kitabnya saja Ramli kitabnya kayak Hajar iki. Dadi sindir-sindiran tok nang kitab. Orang langsung depan ki, orang langsung head to head enggak pernah. Ya, ngajine bareng di satu guru yang sama, Syekhul Islam Zakal Al-Ansari. Tapi baru gue jadi ulama besar, hanya sindir-sindiran dalam kitab-kitab mereka. Ya, nisbatnya Imam Ramli kama apa za'amahu ba'dul mutakhirin, za'ama Imam bin Hajar za'am, hanya mersangka-sangka tok. Ya ala kulli hal biasa ya. Biasa. Al-mu'asir la yunasir. Kaidah al-mu'asir la yunasir. Orang yang hidup bersama itu la yunasir. Saingan biasa. Tidak ada yang mau apa? Kalah. Alhasil ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu tawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Allah. Makna alhamd semalam sudah jelaskan, makna hamd wa syukur ya. Oleh beliau sudah jelaskan lengkap rinci. Rabbil alamina, sifatnya Allah Rabbil alamina kang mengarane wong alam kabeh. Al alamin hal huwa jam'u alam au ismu jam'in li alam. Al alamin jam'u alam ya. Nek deleng apa syarat-syaratnya jamak mudzakkar salim lengkap sudah. Nah, bukan isim jamak tapi jamak. Tapi qila isim jamak, qila isim jamak. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambah keselamatan iku ala Muhammadin. Iku tetap ingatase Gusti kita Muhammadin, rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulillahi kang dadi utusane Allah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Rasulullah utusannya Allah. As-shalah lughatan wa doa. Doa bi khair namanya shalah. Min Allah rahmah maqrur bi ta'zim wa minal malaikah istighfar wa minal mu'minin tadarru'un wa du'a. Tadarru' dan juga doa. Afdhalil anbiya'i kang dadi luweh utamane pira-pira nabi. Wal mursalin lan pira-pira utusan-utusan kabeh. Jadi Rasulullah adalah afdhalul anbiya wal mursalin. Ya, yang paling afdhal, yang paling utama. Bil ijma' ya. Bil ijma'. Kalau kemudian ada perintah yang mengatakan ya larangan, mengatakan la tufaddilu bil anbiya. Jangan kalian membanding-bandingkan aku keutamaan dengan para nabi, perbandingan yang sampai menurunkan derajat salah satunya. Tapi kalau membandingkan keutamaan tidak menjadi masalah.
Allah Ta'ala tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah Ta'ala yang mentafdilkan. Wa ala alihi lan salawat salam muga teping atase keluargane Kanjeng Nabi. Man humul alun Nabi. Keluarga Nabi adalah Mu'minu Bani Hashim wal Muttalib. Orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib disebut alun Nabi. Keluarga yang haram menerima zakat. Haram menerima apa? Zakat. Disebut keluarga. Bani Hashim. Jadi gini ya, dia anak-anak apa ora? Anak endi? Oh iki. Jadi Abdu Manaf, kakeknya Nabi itu punya anak 4. Ngene kosong ngene. Masuk. Udkhuluha. Punya anak 4. Laki-laki semua ya. Ada yang syakik, ada yang lil ab. Yang pertama Hashim. Kedua Muttalib. Ini syakik. Yang ketiga Naufal. Yang keempat Abdu Syamsin. Anaknya 4. Abdu Manaf, Hashim, Muttalib, Naufal, Abdu Syamsin. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Nama aslinya Hashim itu Amr ya. Nama aslinya Amr. Abdul Muttalib namanya Syaibatul Hamdi. Nama aslinya. Kemudian Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Sayyid Abdullah, abahnya Kanjeng Nabi. Punya anak Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nasabnya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Canggai Kanjeng Nabi. Lah Muttalib ini punya anak namanya Hashim. Jadi diwalik. Muttalib adine dua anak arane apa? Hashim. Hashim punya anak namanya Idris. Idris punya namanya Muhammad. Siapa Muhammad bin Idris? Al-Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Syafi' bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Jelas ora? Keluarga Nabi adalah keturunan dari dua orang ini. Disebut Bani Hashim dan Bani Muttalib. Berarti Imam Syafi'i meskipun bukan Bani Hashim, tapi dia Bani Muttalib. Termasuk alun Nabi. Yang haram dapat apa? Zakat. Sedangkan dua orang ini, yang lil ab bukan syakik, bukan termasuk al. Artinya mereka, Naufal ini punya keturunan namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Abd Syams punya namanya Utsman bin Affan. Mereka ini bukan termasuk alun Nabi. Kenapa? Karena dulu ketika Nabi di Mekah disabotase oleh kaum kafir Quraisy Mekah, itu yang membantu Nabi adalah dua keturunan ini. Jadi sing tetap bantu Nabi, yang tetap membackup Nabi. Sedangkan mereka keturunannya kebanyakan memusuhi waktu itu. Akhirnya oleh Nabi tidak termasuk dalam kategori al. Rasulullah hadisnya apa? Nahnu wa banul Muttalib syai'un wahid hakadha. Syabbaka yadahu kayak Kanjeng Nabi. Syai'un wahid. Paham ya? Itu al fi maqamiz zakah. Dalam bab zakat disebut alun Nabi. Tapi kalau al fi maqamid du'a, dalam maqam doa adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa masuk dalam kategori keluarga besarnya Nabi. Keluarga apa? Besar. Ngene Kang. Aja nang dalang ngene. Ngene maju ya kosong kok. Alun Nabi. Paham ya? Wa sahbihi lan muga teping atase sahabate Kanjeng Nabi. Shalawat salam muga teping sahabate Kanjeng Nabi. Wasahbun huwa ismu jam'in li sahib. Isim jamaahnya sahib. Siapa itu sahabatnya Nabi?
sahabatnya Nabi adalah man istama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Pokoknya orang yang menjumpai Nabi kemudian beriman. Paham? Orang yang menjumpai Nabi dalam keadaan Nabi sudah jadi Nabi. Dalam keadaan Nabi sudah jadi apa? Nabi. Kemudian beriman wa mata 'alal iman, tidak murtad. Disebut sahabat. Wa illam yarwi anhu, meskipun tidak meriwayatkan hadis satupun. Yang penting ketemu Kanjeng Nabi, baiat, mata syahadat, depan Nabi solas, jadi sahabat. Syaratnya mata 'alal iman. Paham ya? Orang yang menjumpai Nabi tidak sampai sebelum Nabi jadi utusan, bukan disebut sahabat. Seperti siapa? Seperti siapa itu? Pamannya Sayyidah Khadijah, siapa namanya? Siapa namanya pamannya? Pamannya Sayyidah Khadijah, sing menikahkan dengan Nabi, siapa namanya? Siapa namanya? Apa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Itu bukan sahabat. Kenapa? Karena menangi Nabi, lagi Nabi durung dadi apa? Nabi. Ya, Waraqah bin Naufal. Tapi waktu itu beriman, wis ana tanda-tanda loh, ki pantes di Nabi ge, nyong isingi mandingin ge. Jadi wis ana tanda-tanda Nabi yang ada dalam kitabnya, kitab Injil dan juga Taurat. Waraqah beriman nih. Naam. Yang hidup bersama Nabi tidak beriman ya Abu Jahal. Abu Jahal sezaman dengan Nabi, menangi Nabi, jumpai Nabi, tapi lam yu'min. Ya orang sebut sahabat, malah jadi musuh ya. Nah, jadi meskipun tidak sampai meriwayatkan hadis dan juga tidak sampai yaghzu tidak sampai berperang dengan Nabi. Yang penting wis tahu baiat karo Kanjeng Nabi, ketemu sedelat sahabat. Angger tabi'in, maju kene maju. Angger tabi'in, untuk bisa jadi tabi'in tidak cukup hanya bertemu sesaat dengan sahabat. Kudu mulazim, ngaji suwe. Disebut tabi'in. Ketemu sahabat dok, orang ngaji suwe hanya ketemu sahabat, kemudian apa sedelato ketemu salaman atau baik atau syahadah depan sahabat, orang sampai ngaji, orang sampai ngaji nek, maka bukan disebut tabi'in. Wat tabi'ina lan wong-wong sing padha manut lahum maring sahabat bi ihsanin kelawan ihsan tegese kelawan iman wa ta'ah ila yaumiddini tumeka maring dina kiamat. Yaumiddin bi makna yaumil qiyamah. Wa ba'du lan ing dalam sawise maca bismillah, hamdalah, shalawat salam ala Rasulillah wa alal al wa ala sahab wa ala sahabah wa fa hadhihi mangka utawi iki kang hadir ana ing penggalihe musannif. Biasanya gitu. Jadi kan gini ya, fa hadhihi, isyarahnya isyarah yang qaribah, hadhihi. Ini maksudnya ini apa sih? Kalau cerita kitabnya belum ditulis kalau di awal. Kan fa hadhihi. Ini apa? Kitabnya belum ada. Makanya yang ada di dalam zihnil musannif, hatinya musannif yang akan dituangkan dalam bentuk kitab. Makanya fa hadhihi utawi kang hadir ana ing penggalihe ke musannif, biasanya gitu ya. Berbeda halnya ketika khutbahnya ditulis setelah kitab selesai. Kitab rampung ditulis fa hadhihi, maka ini yang sudah ada. Paham? Iku masailu, pira-pira masalah majmu'atun kang den kumpulaken muta'alliqatun kang berhubungan bin nikahi kelawan nikah. Artinya kitab yang akan beliau bahas adalah kitab yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Makanya judulnya Al-Uddah Wassilah. Uddah itu persiapan, bukan iddah ya. Kalau iddah itu hitungan. Al-Uddah jama'i udadun. Maknanya persiapan. Ta'ahubun wasti'dadun, persiapan. Wasilah senjata. Jadi nggak simpan pada kawin, perlu persiapan, perlu senjatanya. Senjatanya pada ilmu gitu. Iya, aja main kawin-kawin dok, nikah-nikah dok orang gawa senjata. Perlu ngerti senjatanya, persiapannya. Berhubungan dengan apa? Pernikahan. Ya nanti dibahas masalah wali, masalah iddah, tolak, radha, muharramat,
dan lain-lain. Hasil hubungannya karo nikah lah. Yantafi'u kang ngalap manfaat biha kelawan masail atau kelawan hadhi insyaallah taala sapa annadhiru wong kang ningali fiha ing dalam hadhi. Insyaallah bermanfaat kata beliau ya, masuk doa. Doa insyaallah bermanfaat bagi orang yang melihat. La siyamal mutawalli, terlebih atau apa maning wong sing nandangi tegese petugas li akdin nikahi maring akad nikah. Terlebih manfaat sekali bagi para mutawalli uqudil ankihah, bagi para petugas-petugas akad nikah. Ya termasuk para wukala harus tahu juga ya, orang-orang yang akan menjadi wakil-wakilnya wali dalam pernikahan harus tahu masalah-masalah ini. Mutawalli itu ya kayak penghulu, kayak lebe, KUA. Itu mutawalli uqudil ankihah harus tahu betul masalah pernikahan. Wahia utawi masail iku arba'atu fusulin, papat piro-piro fasal. Ada 4 fasal yang akan dibahas dalam kitab ini. Al-faslul awwalu utawi fasal kang pertama. Iku fiman ing dalem wong yustahabbu kang den sunahaken lahu kedue man apa an nikahu nikah. Artinya siapa saja orang yang disunahkan untuk menikah. Jadi gini ya, ada orang fi haqqihi huwa sunnah nikah. Ana sing ente ta makruh ente. Ente makruh nikah. Ana yang nikah fi haqqika khilaful aula. Apike aja nikah. Ana maning nikah wajib gue ente. Ana maning sing sampai sing akhir haram. Ente haram nikah. Nah, nanti dibahas masalah fiman yustahabbu lahu an nikah. Wama lan perkara yustahabbu kang den sunahaken fil mankuhati ing dalem wadon kang dinikahi. Artinya yang kita cari, yang disunahkan untuk dicari menjadi pendamping hidup yang seperti apa? Mustahab fil mankuhah, yang zatu nasabin, zatu dinin, zatu solahin. Nanti ada ya. Apakah yang zatu malin, zatu jahin, atau zatul jamal, nanti dibahas. Wa fi mustahabbatin lan ing dalem perkara kang den sunahaken fin nikah ing dalem nikah. Yang disunahkan dalam nikah fi aqdin nikah, kayak dene khutbah, nanti ada bab khutbah, ada khitbah ya. Itu pasal pertama. Berhubungan dengan ini semua. Al-faslu tsani utai fasal kang nomor 2 iku fi arkanin nikahi, tetep ing dalam nerangkan pira-pira rukun nikah. Wa syurutihi lan syarat-syarat nikah. Berapa itu arkanun nikah? Dibahas satu persatu nanti, walinya, zaujnya, zaujahnya dibahas satu-satu. Syarat-syaratnya apa saja? Jadi wong lanang apa saja, apa bae syaratnya? Jadi wali apa syaratnya nanti dibahas. Al-faslu tsalitsu iku fit talaqi wal iddati, dalam talak wal iddah lan iddah. Masalah talak, masalah iddah. Talak ada macam-macam talak ya, talak khulu, talak raj'i, talak bain. Bidang-bidang macamnya talak. Talak sunni, talak bid'i. Bidang-bidang macamnya iddah, iddatul wafah, iddatul hayah. Bidang-bidang. Al-faslur rabi'u utawi fasal nomor 4 iku fi syuruti mutawalli uqudil ankihati. Ing dalem pira-pira syarate wong kang nandangi akad nikah, petugas akad nikah. Waman lan wong, ai fi man wong yuwalli kang nguasaaken, tegese memberi tugas sapa man ing mutawalli. Wasighatut tauliyati lan sighate tauliyah, sighate aweh kuasa, aweh tugas. Wa malan perkara tegese tugas ya tawalla kang nandangi atau kang nerima tugas sapa si mutawallihu ing ma. Tugasnya apa saja nanti? Bagaimana dia bisa bertugas?
Nanti ada pembahasan di akhir masalah mutawalliqul ankihah, masalah hakim, masalah muhakkam dan lain-lain. Jadi 4 fasal tok ya, tapi pembahasannya nanti detail. Al-faslul awwalu tawi fasal kang pertama iku fi man ing dalem wong yustahabbu kang den sunahaken lahu kudu menapa nikah. Wa amal perkara yustahabbu kang sunahaken fi apa ma fil manku hatin dalem wadon kang den nikahi. Wa fi mustahabbatin lan ing dalem perkara kang den sunahaken pira-pira perkara kang sunahaken fin nikah dalam nikah. Membahas 3 pembahasan ini. Man yustahab lahun nikah, wa ma yustahab, wa fi mustahabbatin fi nikah. Huwa, ini pertama, huwa utawi nikah, hukum nikah iku mustahabun dan sunahaken kanggo sapa li muhtajin kedue wong sing butuh ilahi maring nikah ya jidu kang nemu sapa si muhtaj uhbatahu ing biayane nikah. Hukum pertama menikah adalah sunnah bagi siapa? Bagi orang yang muhtaj ilaih. Muhtaj ilaih itu maknanya apa sih? Muhtaj itu maknanya bi antatu nafsuhu ila ilal nikah ilal wati, maksudnya dalam arti nikah disunahkan bagi orang yang butuh dan ada ongkosnya. Ente melihat nyong termasuknya sunnah apa orang nikah ngonyong ya? Butuh apa dah? Nek cinta butuh ya ora sih? Butuh maksudnya butuhnya butuh wati, butuh apa? Ikhrajuma mengeluarkan sesuatu yang yata'adza idza umsika. Paham maksudnya? Mengeluarkan sesuatu yang bahaya kalau ditahan terus. Nah, itu bahaya. Makanya butuh untuk apa namanya? Menyalurkan, butuh menyalurkan. Nah, itu bagi orang yang butuh. Ente wis butuh, anak sing durung butuh, si cilik durung butuh. Nah, kayak Ustaz Nurul wis butuh. Ya, Imam Syafi'i wis butuh. Tinggal kedua, hal yajidu uhbatan nikah amla. Uhbatan nikah apa bae sih? Mahare, nafaqoe, ya, masalah apa maning? Ya bidang-bidang ya uhbatun nikah. Ya sing berat gitu ya. Hartamu ora 100.000 oleh aku bahas sing liyane sing yang berat. Iya, Rul. Yang berat ya, sing berat baik. Pakaian ya, nafkah sehari-harinya bisa apa orang kok kira-kira. Iya. Anggar gawanan teh ora termasuk ya gawanannya. Tapi sing berat saiki gue. Gawanan-gawanan sing berat saiki ya. Kudu nggawa pirang-pirang, nggawa wedhus, nggawa sapi, nggawa lemari, nggawa pirang-pirang ya wes. Jadi mustahab li muhtajin ilaih yajid uhbatahu. Jadi qaide loro ya, sunnah qaide loro. Butuh karo nemu ongkose. Saiki anggar ora salah jenenge priben? Fa in faqada. Monggo lamun kesepen sapa man, tegese ora nemu faqada. Ora nemu al-uhbata ing ongkos. Wong sing ora duwe ongkos primen? Ustuhibba monggo den sunahaken lahu kuduwe man apa tarkuhu ninggal nikah. Artinya an nikahu fi haqqihi khilaful aula. Apike aja nikah. Butuh tapi harus ada duit, jangan kawin. Terus bagaimana? Syahwat yang terus-menerus setiap hari tambah memuncak wa ayyuk siro. Lan yen to mecah sapa man syahwatahu ing syahwate man bisaumi kelawan puasa. Ya, di pecah syahwatnya dengan puasa. Hadisnya kan Nabi apa? Ya ma'syarus syabab. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata al-ba'ah bima'na al-jima'. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu ahsanul faraj wa aghaddu lil basar. Fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija ay munqati' lisyahwah. Qadun lisyahwah. Dadi anggar nemu pengen ta pengen tapi lakat duit ya wis puasa bae puasa. Sing akeh puasane wis ya. Ya akeh puasane. Fa innahu lahu wijaun ya ay qadun lisyahwah. Puasa ke
yuqati apa namanya? Mutus maring syahwat. Bisa mecah maring syahwat. Tidak boleh dipecah dengan yang lain ya syahwat ya, nggak boleh di situ dengan kapur, haram ya. Minum kapur baru ben syahwatnya lemah nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi ustuhibba lahu tarkuhu. Fa illam yahtaj, mongko lamun ora butuh sapa wong ilan nikahi maring nikah, ay lam yatuk ilaih. Artinya ora butuh nikah, tidak butuh menyalurkan syahwat, ora butuh. Kuriha mongko den makruhaken lahu kedue man apa nikah, lahu kedue man in faqada, lamun kesepen sapa man teges ora nemu ya, al uhbata ing sangu, ing ongkos. Kalau nggak butuh, maka makruh ketika tidak ada apa? Tidak ada uhbahnya, tidak mu'an. Langkah sangune maka makruh. Fa illam yafqid, mongko lamun ora nemu sapa man ha ing ongkos, fala yukrahu mangka ora den makruhaken apa nikah lahu kedue man. Artinya tidak butuh tapi ada uangnya. Jadi bujang sugih ya, anak bujang sugih. Kon pengen kawin ora, duitnya akeh. Tapi orang pengen kawin lam yahtaj. Tapi dia lam yafqid al uhbah. Artinya apa berarti wajad al uhbah. Duitnya nggo cepot mampu, tapi orang pengen. Amin. Tidak dimakruhkan baginya, hanya saja lakin natakhalliya. Tetapi nek satuhune nyepi lil ibadati kanggo ibadah iku afdalu luweh utama. Jadi biksu ya kayak gue lah. Jadi nyepi ibadah. Jadi apa ya? Ya nggo ibadah bae ngaji. Puasa ngaji apa? Orang pengen kawin mana apa? Duitnya pan gua apa orang pengen kawin. Artinya tidak dimakruhkan, hanya saja at-takhallil ibadah afdal. Fa illam yata'abbad, bagi orang yang ahli ibadah. Fa illam yata'abbad, monggo lamun ora ahli ibadah, sapa man ya fan nikahu iku afdalu, nikah lebih afdal baginya. Fa in wajada, mongko lamun nemu sapa man al uhbata ing ongkos. Sewalike maning, ana wong engko tak kesimpulannya ya. Wong nemu ongkos, duitnya akeh. Wabihi lan iku ana ing man illatun utawi penyakit. Utawi illah ya. Illah sing tamna'uhu minal wat'i. Kayak dene apa? Kayak dene haram, terlalu tua, duitnya akeh tapi umur 95 tahun. Aw maradun atawa sakit daimun kang langgeng. Dia punya penyakit yang daim, stroke kah atau apa atau ya diabetes, penyakit sing daim. Aw ta'ninun atawa inin. Dua inin, apa inin? Impoten, itu inin. Ta'nin. Jadi impoten itu, ta'nin itu adalah da'un fil qalb, penyakit yang ada dalam hati yang kemudian menjadikan seseorang lemah syahwatnya. Jadi itu namanya inin. Jadi lahirnya dari hati, lahirnya dari qalb. Orang pengen ya cara nafsu besar, nggak ada tenaga istilah ya. Memang sing ati ki anu. Ada rasa takut atau rasa apa yang menjadikan orang bisa intisyar. Kalau orang punya ongkos tapi ada penyakitnya, kuriha mongko den makruhaken apa nikah lahu kedue man. Den makruhaken idza lam yakun ning dalem nalikane ora ana iku lahu kedue man apa gharadun apa gharad apa tujuan. Bayane tujuan min khidmatin sange khidmah, kecuali ada tujuan di situ khidmah, butuh pendamping. Wis tua, butuh ada yang mengkhidmai, sing masakaken, sing nyuciaken, sing batiri ngopi di pagi hari ya. Au inasin atau ring-ringan, butuh kanggo teman cerita, ben ora dewekan, butuh gue ya. Au ghairi dzalika atau liyane mengkono-mengkono khidmah wal inas. Contohnya apa? Contohnya ghairi dzalik. Ya kayak wuslah, pengen ana sing ngancani, ana hubungan silaturahim, maka tidak dimakruhkan baginya. Walhasil
hukmun nikah wa hasilu ahkamin nikah, ya hasilnya ya. Dari semua ini hasilnya, kesimpulannya adalah anna aslahu al-ibahah. Hukum asli menikah adalah ibahah. Wahyal asal. Hukum asli menikah itu ibahah. Mubah saja. Hukum menikah yang pertama al-ibahah. Al-ibahah wahyal aslu. Jadi asal hukum menikah adalah ibahah, mubah saja. Lakin aduh, ya langsung pada murup sih. Idza nawa bihi ta'atan sara ta'atan ay fayuthabu. Artinya apa sih? Ya nang subat ya, lakin idza nabi aklihil wa li ta'atil malahu maqad nawa. Dalam arti bagaimana? Hukum asli pernikahan itu mubah. Tapi ketika diniati taat, niatnya kan pirang-pirang. Niat melu Kanjeng Nabi. Niat membanggakan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi yubahi fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Makanya keturunan, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya, kemudian juga oleh doa berkah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mendoakan keberkahan bagi orang yang menikah. Kemudian ketika seumpama punya anak meninggal dalam masih kecil, bisa mensyafaati untuk orang tuanya nanti. Dan bilang-bilang ya tujuannya nikah. Jadi idza shara bihi ta'atan shara ta'ah. Agar niatnya karena taat melu Kanjeng Nabi, ya wis. Jadi taat artinya menikah dapat pahala sunnah. Hukum aslinya adalah apa? Al-ibahah. Yang kedua, hukum menikah sunnah an-nadbu. Untuk siapa? Tadi muhtaj wa wajada al-uhbata. Orang yang butuh kawin, butuh wati, butuh jima, dan menemukan uhbah, ada ongkosnya, menjadi sunnah. Ya. Yang keempat, khilaful aula. Yang ketiga, khilaful aula. Artinya apike orang nikah, tidak sampai derajat makruh. Khilaful aula, apike orang kawin. Bagi siapa? Muhtaj wa faqadal uhbah. Tidak menemukan uhbah. Muhtaj wajadal uhbah sunnah, muhtaj faqadal uhbah khilaful aula. Apike ora kawin. Fatakhalli bil ibadah afdalu lil muta'abbid. Yang kelima makruh. Yang keempat makruh. Al-karoh atau makruh. Al-karohatu. Melu puasa sepedole. Al-karohatu. Makruh untuk saya makruh. Makruh untuk ghairu muhtaj wa faqadal uhbah. Ghairu muhtaj, ora butuh, wa faqadal uhbah. Ora butuh, orang duwe sangune, maka nikah fi haqqihi makruh. Paham? Atau wajada al-uhbata, menemukan uhbah, ada ongkosnya, tapi wabihi apa? Wabihi illatun, ada penyakit. Illatun audaun. Jelas ya?
aw wajadal uhbata wa bihi illatun aw da'un, maka makruh baginya al-karahah. Mafhum? Yang ke berapa? 5. Yang kelima al-wujub. Bagi siapa al-wujub? 1, ala man khafa zina. Man khafa az-zina. Yang khawatir, yang takut zina. Wajib baginya untuk menikah ketika khawatir zina. Atau yang kedua, au alaman nazarahu haitsu nudiba inda bin Hajar. Artinya gini, orang posisi kedua sunnah menikah, butuh anak ongkose, kan sunnah. Ketika fi haqqihi nadbun, sunnah, kemudian dia nadari, nyong nadar panikah, wallahi nyong panikah, maka menjadi wajib. Jelas. Amma idza lam yundab lahu, nang hake dheweke ora sunnah dinadari, ora dadi wajib. Jelas ya? Jadi dadi wajib ketika dinadari dan nudiba lahu. Haitsu nudiba lahu. Paham orangnya? Indah bin Hajar tapi Imam Ramli, Imam Khatib Syarbini mengatakan wa Syihabur Ramli mengatakan nadarnya tidak jadi. Karena hukum aslinya an-nikah adalah al-ibahah, sedangkan kesunahannya adalah arid, bukan asli sunnah. Paham ya? Yang ke-6, haram al-hurmah. Kapan haram? Liman khafa tarka ma yajibu. Khawatir meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Dheweke ora siap menafkahi, ora siap aweh mahare, ora siap, ya walhasil hal kewajiban-kewajiban hak-hak suami kepada istri, dia sudah merasa khawatir tidak bisa memenuhi, maka haram bagi untuk menikah. Ini hasil ahkam menikah. Ana nadhameke. Nadhameke wis. Ahkamu syar'illahi fin nikahi. Ahkamu syar'illahi fin nikahi Sittun anin nuquli lis-sihahi. Kitab Nuqulis Sihah. Ahkamu syar'illahi fin nikahi sittun anin nuquli lis-sihahi. Yang pertama, ibahatu aslin. Ibahatu aslin, hukum asalnya ibahah. Yang pertama ya. Ini 1, ibahatu aslin. Wanadbuhu liman. Yang kedua nadab liman. Ibahatu aslin wanadbuhu liman taqa. Taqa benar taik muhtaj. Untuk siapa nadab? Liman taqa walil uhbati. Taqa walil uhbati kana haizan. Uhbati kana haizan. Wanadbuhu liman taqa walil uhbati kana haizan, merkoleh dapat. Paham ya? Ibahatu aslun wanadbuhu liman taqa walil uhbati kana haizan. Orang yang tak, orang yang butuh dan juga menemukan uhbah. Yang ketiga, yukrahu min syahsin. Nomor 3 ya, makruh. Yukrahu min syahsin lidzainihi faqad. Lidzaini. Yukrahu min syahsin lidzaini faqad. Artinya lidzaini itu dua apa sih? Ora butuh, ora nemu sangune. Zaini. Zaini ya. Jadi
Makruh bagi orang yang lidaini fakot, bagi yang tidak menemukan keduanya, ora butuh langkah sangune. Au wajidil uhbati, atau menemukan ubah, wajidil uhbati ma'lulan bida, ma'lulan bida ay bidain. Ini au wajidil uhbati wa bihi illatun au daun. Jadi au apa game iki, au wajidil uhbati ma'lulan bidain, ada illat berupa bida, dain bida. Jadi yukrahu min syahlil daini faqada au wajidil uhbati ma'lulan bida ya. Jadi enggak gampang, bida ay bidain. Yang keempat, khilaful aula infaqad li uhbati. Khilaful aula infaqad lil uhbah bawis. Lil uhbah lil uhbati. Nomor 4, khilaful aula infaqada lil uhbati, ketika orang tidak menemukan uhbah. Au wajibun li khaifin min anati. Nomor 5, wa wajibun li khaifin min anati, min zina. Nomor 5 ini. Khilaful aula infaqad lil uhbati wa wajibun li khaifin min anati. Ya. Kadza liman nazara in lahu nudib. Kadza liman nazara in lahu nudib. Bagi orang yang menadari ketika disunahkan baginya menikah. Kadza liman nazarahu, kadza liman nazara in lahu nudib wa hurmatun in khofatar kama yajib. Wa hurmatun in khofa tarka ma yajib. Nomor 6 ini. Pas ya? Nah, ini nazamnya. Ahkamu syar'illahi ahkamu syar'illahi fin nikahi situn anin nuquli lis-sihahi ibahatu aslin wa nadbuhu liman taqwalil uhbati kana haizan yukrahu min syahsin lidaini faqada aw wajidil uhbati ma'lulan bida khilaful awla infaqad li uhbati wa wajibun li khaifin min anati kadza liman nadhara in lahu nudib wa hurmatun in khafatar kama yajib. Paham ya? Ada 6 hasil daripada ahkamun nikah. Jadi nisbatan nengkon mlebune ning ndi? Hah? Bisa melihat. Aduh nyong ayo sih lawul awal ge engko ngenteni sunah ya. Ya wis. Wa ayyan wiya. Lan yen toh niat sapa man. Ke niate ge. Bin nikahi kelawan nikah niat iqamatas sunnati ing jumenengi sunnah. Niate ketika menikah Ustaz Nurul iqamatas sunnah, jumenengi sunai Kanjeng Nabi. Hadisnya bedang-bedang ya. Apa kae? Tanakahu taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Ana manen khutbah nikah ya. Ama wallahi innila akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Wong paling wedi karo Allah siapa sih? Kanjeng Nabi. Atqakum siapa? Kanjeng Nabi paling takwa. Lakinni usalli wa asumu wa uftiru wa arqudu wa atazawwajun nisa. Nyong bojo jadi Kanjeng Nabi. Iya. An-nikah min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Ya, itu hadisnya juga ya. Jadi iqamatus sunnah. Jumenenge sunnah ya, niate iqamatus sunnah siji. Wa ghaddal basari lan jaga pandangan. Menjaga mata ben ora pecicilan bae. Dadi ada yang dilihat, yang halal ya. Ghaddul basar. Wa talabal waladi lan nuprih anak, mencari anak. Supaya apa? Liyaksuru bil Islam, ngakehna umat Islam. Termasuk perintah Kanjeng Nabi ya. Ngakehna umat Islam. Dan juga
menggawe senenge Kanjeng Nabi karena besok nah akhirnya Kanjeng Nabi iki bakal apa? Mubahin, berbangga-banggaan dengan nabi-nabi yang lain. Yo umat paling akeh siapa? Umat paling akeh umat Kanjeng Nabi. Makanya nanti Nabi berbangga, umatnya paling akeh. Ya, berarti kan kon membanggakan Kanjeng Nabi besok di akhirat. Nyenengna Kanjeng Nabi. Oh, berarti kan memenangkan Kanjeng Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah niki kula urun. 6 niku kula urun 6 niku kula sedoso anake kula. Seperti itu. Jadi thalabul walad. Ya, dan juga dapat doa tabarruk bidu'aihi. Wa talabus syafa'in mata saghiran. Ketika ada anak kecil yang mati akan dapat syafaatnya orang tuanya ya, dan masih banyak. Wa ghairu dzalika lan mengkono kabeh min fawaidin nikah saking pira-pira faidah nikah. Kayak apa? Fafi zawaj jaga ifah, jaga pandangan, jaga ifah dan pedang-pedang. La mujarradal lahwi ora niat ing mligi lelahan dolanan wat tamatulan ngalep enak-enak tok aja, hanya sekedar untuk enak-enakan saja, untuk melampiaskan syahwat saja. Ya makanya kan jadi Kanjeng Nabi nang hadis ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam farji kalian terdapat sedekah, ada pahala. Sahabat takutnya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hadisnya orang yang sedang melampiaskan syahwat apakah bisa sedekah? Apa hadisnya? Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajr. Orang sedang jima kan sedang melampiaskan syahwat. Loh kan iya syahwat hubungannya karo sedekah kalau ajr pahala. Nah, di sini ada hukum kias kan, Nabi ada kias. Qala law wadhaha fil haram akan alaihi wizrun. Angger diletakkan di tempat yang salah bukanlah itu berdosa. Fakadzalika kias ya, law wadhaha fil halal kana lahu fiha ajrun. Angger yang salah tempat dosa, di tempat yang baik jadi pahala. Paham ya? Iya, jadi termasuk, jadi bukan hanya sekedar litamatu li syahwat saja, tapi dianjurkan niat nikah itu iqamatus sunnah. Nah, itu hal-hal hukum-hukum tentang menikah. Wa amma lan anapun utawi perkara yustahabbu kang den sunahaken apa nikah apa mak filmanku hating dalam wadon kang den nikahi. Nah, ini kriteria kita mencari perempuan yang disunahkan. Fayustahabbu mangka den sunahaken iku fayustahabbu kang sunah apa ayan takuna yen ta ana sapa mankuhah atau imro'ah iku sholihatan wadon kang sholihah. Kriteria pertama adalah mencari istri yang sholihah, dzatadinin. Ada salah harokat ya, ada dzatadainin aja. Dzatadainin sebenarnya salah, sing duweni utang. Dzatadinin. Kang duweni agama, kang bagus agamane, artinya bagus agamane. Jadi Kanjeng Nabi apa? Tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ada 4 hal. Limaliha wa jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. 4 hal. Limaliha wa jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. 4 hal. Kecantikannya, hartanya, kecantikannya, hasab, kemuliaan orang tuanya, nasab dalam arti nasab, dan juga diniha, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, jadi Kanjeng Nabi. Nabi tidak mengatakan fadhar bidzatil jamal. Fadfar bidzatil mal. La, fadfar bidzati ad-din. Ketika kamu mendapatkan yang dzatid din sing agamane apik, taribat yadak. Mana taribat yadak? Istaghnait in fa'alta waftaqarta illam taf'al. Kon untung gede istilah. Ketika wong sing nemu wong sing apa? Dzatiddin sing agamane apik. Mulane cari perempuan yang agamanya baik. Mendapatkan perempuan yang agamanya baik ya tidak lain santri. Ngoleti apa? Santri. Ya. Nah, orang gue enteng gue apa sih? 3.000
Wah, 3.000 populasi di sana orang gue ente gue sapa. Jadi ngoletnya aja yang jabut, ngoletnya sing jero wis. Ya, orang kecadak ente, akhirnya kecadak kampus kan malah ya. Ente gue ente. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Paham ya? Jadi ini mencari yang datuddin. Datuddin ki apa sih contohnya? Agamanya apik ya, bisa ngerti hak-haknya wong lanang. Ya ora sih? Kemudian mengerti tentang hak-hak berkeluarga. Ketika nanti punya anak, angger kon oli santri, untung wis enak wis. Ora perlu ngajari. Anaknya ngompol, nek dudu santri, cara bersih hakne ora paham. Tapi nek oli santri, enak wis. Oleh santri bisa bersih nadat tanpa kita menyuruh. Bagaimana cara bersih yang benar? Adus yang bener kayak apa? Dong bar jinabah. Adusnya ora samarai. Santri wis ngerti wis paham. Dong head, lanangnya wis dari ngopi tok karo nyawang wis. Yang ngerti hukum head dewek sih. Yang head semene dina wis durung suci kayak kie. Oh berarti ke istihadah. Dia tahu sendiri sudah. Makanya wis fadhar bidzatiddin taribat yadak. Paling enak oleh santri wis. Paling enak oleh santri wis. Di santri lurah pondok. Wis Allah. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi sunnah mendapatkan perempuan yang solihah dzatuddin wa antakuna lan yentoh ono somanku haiku wa firotal akli sempurna akale. Cari perempuan yang akalnya sempurna. Dalam arti wal murad bihal qadru zaid ala manati taklif. Artinya dudu wadon sing gendeng dudu ya. Dudu wadon sing gendeng itu maksudnya apa? Semua perempuan yang aqilah punya akal, tapi kan ada yang lebih dewasa daripada yang lain gitu loh. Paham le? Jadi yang dewasa lah, yang berpikir secara cermat. Kan anak kadang-kadang bocah pinter tapi orang cermat. Ya orang dua akal tapi orang cermat. Tapi cari yang wafirotal akal, sing pengertian. Orang sedih kongkon wis ngerti, wah sing wafirotal akal. Ya. Jadi cari yang cerdas. Wa yustahabbu lan den sunahaken apa antakuna yen ana perempuan apa mankuha iku bikron iku perawan. Nah, cari yang apa? Yang perawan. Ya, li khabari sahihain an Jabir. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah ujuk-ujuk nikah tanpa ngabari Kanjeng Nabi. Jadi nikah ora sowan. Kemelu madhab sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir nikah, bar nikah nembe Kanjeng Nabi nembe dikowe ngerti. Kula bar kawin ya Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi, perawan apa randa bir? Randa ya Rasulullah. Anger ora sowan ki kudune randa oli. Jadi Kanjeng Nabi, hala bikran. Tulaibuha wa tulaibuka. Donge perawan obir. Kon dolan karo kae, perawane dolan maring kon. Hala bikran tulaibuha wa tulaibuka. Ai hiya tulaibuka. Hala bikran donge bikra, hala ke kalimat tanbih ya. Hala. Mbok yo ho donge perawan obir aja. Ya gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi mensunahkan untuk dapat perawan ya, dapat perawan. Hadis lain riwayat Ibnu Majah apa dari Kanjeng Nabi? Alaikum bil abkar. Alaikum bil abkar. Carilah perawan untuk dijadikan istri. Fa innahunna a'dzabu afwahan. Mereka abkar ini a'dzabu afwahan, ay aliyanu kalaman. Ngomongnya lebih lembut daripada randa. Sini sih ya. Wa antaku arhaman, ay aktsaru auladan, bisa menghasilkan banyak keturunan. Cari yang perawan. Ini yang terakhir. Wa ardha bil yasiri minal amal. Dia lebih ridho, senang lebih ridho bongbong bil yasir minal amal. Ma manal amal ayal jima. Dijima sedelat setitik pewis ridho. Bi khilaf idza kana janda. Aranda semenit tok tadi 2 menit tok. Karena dia sudah pengalaman. Paham ya? Tapi anggar perawan pada baik durung tahu, ya perawan durung tahu, bujangnya durung tahu. Terus primen? Akhirnya ardha bil yasri minal amal. Sedelat tok, oh memang dia sedelat memang. Kan gitu ya. Ridho. Tapi anggar randa. Oh, anggar janda nembe
Hah? Iki dok durung keringetan wis mutaha ya. Wa arlu bil yasri minal amal. Itu makanya sahabat Jabir di Kanjeng Nabi ketika nikah rasawan, hala bikron, donge bikir bir ajar Anda. Illa li hajatin, kecuali ono hajat, ketika ada kebutuhan, ada hajat untuk tidak menikahi perawan. Contohnya hajat apa? Qadha fi alatihi. Alate dhaif itu apa sih? Dhaif itu apa sih? Apes, tidak mampu untuk menerobos. Menerobos bikarohnya. Alot loh darahnya apa sih? Orang mampu ya suka oleh randa wis. Ya, qadha fi alatihanil iftidad aw ihtiyajihi liman yaqumu ala iyalih. Nah, ini termasuk dalam hajat sahabat Jabir. Jadi gini, hadisnya Jabir, hadis lengkapnya Jabir ya. Ya, ini hadis Jabir syarahnya. Li anna Jabir radhiyallahu anhu lamma tazawwaja thayyiban, ketika dia menikahi seorang janda, wa qala lahun nabi, hala bikran ya Jabir. I'tadzara lahu. Jabir ini i'tidar. Apa i'tidarnya apa sih? Ya, membuat alasan. Apa alasannya? Faqala inna abi qutila yauma Uhud. Ya Rasulullah, abaiku lo, sahabat Abdullah, abai Jabir, meninggal dalam peperangan Uhud. Wa tarakatis abanatin, meninggalkan 9 anak perempuan. Jadi Jabir duwe adi sanga wadon kabeh. Fakarihtu an ajma' ilaihinna jariyatan kharqa'a. Saya khawatir ketika saya menikah dengan perawan, akhirnya pada bekora dia dinenyong. Artinya tidak peduli karena dia perawan. Walakin imra'atun tumasyituhunna wa taqumu alaihinna. Tapi yang kepengen oleh wadon sing adine lagi bar adus nyisiri, ngelengani, ya ana sing nangis sedidi. Yang arane wis dadi randa apa mempunyai jiwa keibuan ya. Ana sing nangis, ada sing nangis didekap, di apa. Karena jadi Jabir bisa oleh randa ya Rasulullah, ini yang alasannya kayak gitu. Dili hajatin. Padahal sunnah oleh apa? Oleh bikir. Faqala nahu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabta. Ya wis kan bener bir. Jadi kan Nabi ya wis ketika Nabi awal hala bikron, di akhirnya as-sabta. Ya wis kan bener bir. Karena ada alasannya kayak miki. Bukan berarti tidak mampu mendapatkan perawan, bukan berarti tapi ada hajat itu tadi. Duwe adi sanga wadon kabeh sing perlu ada yang membimbing, yang mentarbiyah. Nah, untuk mencari perempuan yang mentarbiyah ya kudune sing wis duwe jiwa keibuan. Paham ya? Wa antakuna lan yen toh ana sapa mankuhah ana iku balighatan wadon sing baligh. Cari perempuan yang sudah baligh, sudah dewasa. Sing wis dewasa, wis dewasa ya. Ya paling ora sing mondok wis 7 tahun lah, Aja sing si ibtidah wis diculiki kaya aduh. Ibtidah awit ibtidan nembe mondok 2 tahun wis diinggeng-inggeng. Wis ditembu wong tuane engko desit kon mondok minimal 5 tahun. Jadi penel dadi din, Iya, aja main culik-culikan. Ora elok Balighah yang sudah dewasa ya. Illa li maslahatin, kecuali maslahat, kecuali ada maslahat. Contoh maslahat seperti Kanjeng Nabi nikah karo Sayyidah Aisyah ya, ada maslahat. Mungkin ketika seseorang menikahi anak kecil yang belum baligh, mungkin dia yatimah yang perlu ada yang menafkahi ya ora sih. Dari bantak nafkahi di bojone suka tak bojo sisan to di bojone genah. Nah, ora itu namanya maslahat. Kayak uripe susah, melu mbokene mbokene nggo mangan dhewek repot susah. Ya ora sih. Apane nggo makani anak, wis tak bojone nyontok tak cukup nyontok tanggung nafkah dan yang itu maslahat. Jadi orang masalah ketika menikahi anak kecil yang belum baligh. Wa antakuna lan yen toh ana sapa mankuhah iku waludan iku wadon kang bisa ngetokna anak akeh. Walud itu yang banyak anaknya. Wadud dan tur kang akeh rasa cintane, wadud. Mempunyai cinta yang besar, namanya wadud. Jadi cari perempuan yang walud wal wadud. Dari mana kita tahu dia walud wal wadud? Min qarabatiha. Dari kerabatnya. Ente lihat. Wong wadon kae anake akeh, berarti ning kono kakange anake akeh. Bibine anake akeh. Berarti kan ada peluang
perempuan yang akan kita nikahi juga adalah perempuan yang walud, anaknya banyak. Paham ya? Naam. Bojone melone walud ya. Ini walud ya, dari manapun banyak sih sing bibi-bibine akan nemen ngono, ana sing 10, ana sing iya ora sih. Jadi walud melone. Wadud juga sama yang mempunyai. Jadi wadud itu apa sih? Sing duwe cinta kasih sing gede wadud. Ya dari kerabatnya, dalam kerabatnya kayak Mbak Yune, perempuan yang setia, ora lelak-lirik, ora apa namanya, ora krungu kok wadone kayak iki, ora macem-macem, itu namanya wadud. Lah, sekalian ada satu amaliyah ahli tarim. Ahli tarim amaliyahnya kepengin supaya bagi yang ingin dalam rumah tangganya diberikan rasa cinta yang agung, yang besar oleh Allah, maka dikongkon maca ya wadud inda idkhali al-lisan fi famil mar'ah. Inda idkhal al-lisan fi famil mar'ah. Ketika ciuman pertama suami dengan istri, lisan ketemu lisan, itu maca ya wadud ping 7. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya ping 7. Ketika lisan ketemu karo lisan. Kon kan durung ya. Engko dong ban bojo maksudnya dong. Sing wis bojo ya iya. Sing wis langka ya golet maning sing bisa nggo ya wadud. Jadi ketika lisan ketemu lisan, maca ya wadud ping 7. Yaitu termasuk amaliyah ahli tarim. Ijazahna wae ente wis bebas, ijazah amah, ajastukum jami'an. Herul, diapal narul. Kon delat maning ya Syawal. Ya wadud kamarat sab amarat inda khalil lisan fi famil mar'ah. Wa hiya taqra'u kadzalik. Wadud juga dikon maca ya wadud. Jadi, Dek, kon kok dong pas lagi ciuman maca ya wadud ya bareng-bareng itu. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud gitu. Paham ya? Paham wis. Ora kerasa bahasane ora cetai ora kerasa. Wa antaku nalan yen toh ana sapa mar'ah iku nasibatan wadon sing duweni nasab. Artinya cari perempuan yang mempunyai nasab yang baik. Takhayyaru linutfikum, jadi Kanjeng Nabi ya. Pilihlah untuk maudhi'un nutfatikum. Jadi untuk nutfahnya kita cari di tempat yang baik. Naam. Makruh menikahi perempuan anak zina, makruh ya. Kemudian makruh juga menikahi bintul fasik, anaknya orang yang fasik. Bapaknya tukang mendem, tukang kiye, makruh anaknya dikawini. Ya. Nang kene wa fassara fil ihya an-nasibah bi an takuna min ahli baitiddin awis shalah. Jadi sing ya keluargane keluarga wong sing ngaji ya, itu masuk zatiddin shalah. Keluarga apik, cara dilihat dari agamanya baik. Dalam keluargane ibune ya dong metu atau sopot kudung, dong metu tuku sayur ya kudungan. Ya ora sih? Mangkat ngaji ya kiyeng, seneng ngaji, seneng amal, seneng sedekah maring masjid, maring pondok, maring apa. Jadi itu masuk dhatus shalah ya. Tafsirnya dengan al-ihya an-nasibah mana ahli baitiddin was shalah. Wa alla takuna lan yentoh ora nono sapa mankuhah iku zata qarabatin duweni kerabat qaribatin kang parek illa li maslahatin kecuali maslahah. Jadi gini ya, nisbat wong wadon tingkatan wadon iki paham ya, tak hapus ya. Ada namanya qarabah, qaribah. Ada namanya qarabah ba'idah. Ada ajnabiyah. Qarabah qaribah itu perempuan fi darul khu'ulah wal umumah. Jadi bintul khu'ulah, bintul umumah. Jadi bintul khol atau kholah atau bintul am awil amah, sepupu. Kalau bakal itu namanya sepupu. Paham? Sepupu.
Qarabah ba'idah yang bukan sepupu. Jadi masih kerabat tapi jauh. Contoh paling nyata siapa? Qarabah ba'idah. Sayyidina Ali kalau Sayyidah Fatimah itu qarabah tapi ba'idah. Biasanya kalau ba'idah, sing kerabat, sing sepupu siapa nih? Sayyidina Ali kalau Kanjeng Nabi nih. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti kan sing sepupu siapa? Kanjeng Nabi kalau Sayyidina Ali, bukan Fatimah dengan Ali. Fatimah dengan Ali bukan sepupu. Tapi anaknya sepupu. Paham ya? Anaknya apa? Sepupu. Disebut qarabah ba'idah. Dan ini lebih afdal daripada yang lain. Qarabah ba'idah lebih afdal daripada yang lain. Angger ajnabiyah kau langka kerabat sama sekali. Wong duku petir ketemu wong Batang, itu ajnabiyah. Kerabat langka, ya ora, bukan sepupu, bukan sebagai ya tunggal putu Nabi Adam dok wis kowe. Namanya ajnabiyah. Jadi yang paling afdal adalah apa? Nenggene dikatakan bi khilafil qarabah ghairil qaribah yang ba'idah ya fa innaha aula minal ajnabiyah kama fir raudhah. Jadi lebih afdal daripada ajnabiyah. Illa li maslahatin, kecuali karena maslahat. Artinya menikahi sepupu ketika ada maslahat tidak menjadi kemakruhan, orang lebih makruh. Kemaslahatan contohnya kayak nyambung uslah, nyambung silah, ben tambah raket kekeluargaane, ben tambah kuat. Namanya qarabah qaribah, menikahi sepupu. Orang masalah ya. Wa antakuna wa ayyakuna lan yentoh ono sapa wong, sapa zauj ya, calon suami. Ono iku kotroa temen-temen wis ningali sapa zauj, ningali wajhaha ing wajahe wadon, wa kaffaiha lan epek-epek lorone si wadon. Jadi disunahkan bagi yang akan menikah untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan terlebih dahulu. Itu hukumnya sunnah. Jadi anak hukum ndeleng wong wadon liya oleh pahala. Kon ndeleng santri putih haram apa ora? Haram. Tapi ada kalanya melihat perempuan lain dapat pahala. Kapan? Ketika nazar panikah. Jelas? Jadi ketika ente sudah ada tujuan akan menikahi dia, pan ngawini, sebelum khidbah, qoblal khidbah ba'dal azm, wis ana tujuan panikahi. Tapi qoblal khidbah, sunnah ayyanzura ila wajhiha wa kaffaiha. Sunnah melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Paham lagi? Mulane wong-wong biyen apa namanya mempunyai trik, yaitu bagaimana caranya si lanang dolan sing wadon, sing nemoni bapane, dudu anak wadone dudu. Sing nemoni anak bapane. Langko anak wadone dikongkon gawe apa? Gawe kopi, gawe teh. Itu sebuah trik kesunahan. Ben apa sih? Ben si wadon metu wis metu gawe teh, si lanang deleng apa nih? Deleng teh. Dudu deleng sing gawe teh. Paham ora? Dilihat ben disawang ya kowe. Gawe teh kok kan katon tangane, jendike kan katon putih, kukune apik ya. Deleng wajahe kan. Lah engko ketika wis rampung, monggo dianus teh. Pripun teh kirang manis napa mboten? Oh, itu kirang manis mboten iki dudu teh. Oh, itu apa sih? Sing gawe teh. Pun cekap manis sangat iki nggih. Wah, itu berarti maksudnya apa? Iya. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah sendiri loh. Ente baca di kitab apa itu? Majlis Saniyah itu ada Kanjeng Nabi SAW ketika berkehendak untuk menikahi Aisyah, sanjang mari Sayyidah Abu Bakar. Sayyidah Abu Bakar ya Rasulullah, kasih alit masih kecil, nyong khawatir ora bisa jaga. Jadi Kanjeng Nabi sing milih Allah Taala. Pati-pati Allah milih berarti pasti bisa menjaga, bisa wis patut, wis layak lah. Nggih kula tak sanjang paling Aisyah. Aisyah masih kecil 6 tahun waktu itu. Aisyah, enten apa bah? Ki anak korma. Abu Bakar nyiapna korma ke. Korma gawa maring Kanjeng Nabi mana? Maring Kanjeng Nabi sanjang maring Kanjeng Nabi ya. Ya Rasulullah, niki kormane
Kula mboten ngertos korma niki layak nggih jenengan apa mboten? Apakah layak untuk jenengan apa mboten? Kula mboten. Sing penting ki hadiah korma sing abahe kula. Wis ngomong iki bae wis. Akhirnya Sayyidah Aisyah gawa korma maring Kanjeng Nabi karo wadahe. Terus niki kormane. Kanjeng Nabi takon, "Ana pesenan sing abahe kon apa ora?" Cara gampangane ngomong. "Nggih, kan abahe kula sanjang. Ini kormanya enggak tahu layak apa enggak buat jenengan ya Rasulullah. Sing penting jelas ke kormane." Jere Kanjeng Nabi jawab ping 3. Qabiltu wa qabiltu wa qabiltu. Saya terima. Jadi korma ini betul-betul layak untuk saya. Saya terima korma ini, hadiah korma saya terima dan saya terima. Ngerti Aisyah yang terima apa nih? Korma nih, padahal isyarahnya orang yang dua-duanya orang yang cerdas, Nabi dengan Abu Bakar. Maksudnya apa nih sih? Sing gawa korma. Jadi Abu Bakar niki anake kula Kanjeng Nabi ne sangat layak. Qabiltu. Paham ora sih? Nah, dipraktekkan oleh para orang tua dulu dengan seperti itu. Jadi biyen korma sih diganti teh. Teh, kopi apa susu apa, monggo disambi. Dadi sing gawe anake. Nduk, kira tamu gawe wedang, Nduk. Nggih, Pak. Krungu suarane kan? Suara bukan termasuk aurat. As-sawt laisa minal aurah. Ngono. Disandingna. Monggo. Pripun kirang manis napa? Cekap. Oh, cekap nggih. Alhamdulillah. Bukan kirang manis tak mendetkan gula malih ya. Karena itu ya. Dan boleh untuk ditakrir loh. Boleh untuk ditakrir, diulang boleh. Artinya melihat calon yang kita tuju untuk dinikahi boleh untuk takrir. Nebis pisan dok, cukup, boleh untuk melihat kedua kalinya. Jelas. Dan melihat perempuan yang akan dinikahi meskipun dia marah, meskipun dia tidak ridho, orang masalah. Kenapa? Iktifaan bi'idhni syari'. Cukup dengan syariat ini cukup bis. Orang perlu kon ridho, yang penting syariat itu ridho nih, sunnah untuk melihat wajahnya. Walau kana bisyahwatin. Meskipun delenge syahwat, ora haram. Tapi dengan tujuan kon wis azem akan menikahi dia, turun khutbah. Angger kon urung azem deleng wadon syahwat kowe haram. Terus sunnah itu bagi yang akan azam, yang sudah azam, sing wis nejapan dinikahi sebelum dikhidbah, paham? Itu sunnah meskipun dengan syahwat. Tapi angger durung azam, deleng ya haram, wong durung azam. Paham apa maksudnya? Paham dulu ya? Hah? Iya wedok deleng ya wajah karo wedok, wajah dengan dua kedap. Terus wedok aja liyane. Wis. Wal aslu fi dzalika sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wa khadwa imra'atan unzur ilaiha fa innahu ahra ayyu dama bainakuma. Ini hadalil ya. Jadi ketika Mughirah melamar perempuan ya, jadi Kanjeng Nabi unzur ilaiha fa innahu ahra ayyu dama bainakuma etadumul mawaddah wal ulfah. Sebelum kau menyesal deleng dingin. Jangan seperti membeli kucing dalam karung ya kowe ya. Kalau enggak apa langsung sing penting wadon ya. Ya terserah sing penting wadon. Fa illam yatayassar, mongko lamun ora gampang. Lahu kedue wong apa zalika mengkono-mengkono nazar. Angel beb dideleng wadon angel por umpetan terus. Metu ya saiki maskeran terus. Gara-gara Covid dene akhirnya nggak alasan ngene masker terus ngendine ngene masker. Lagi ana tamu gawe wedang ngene masker. Maskeran bae sih Covid. Disuruh enggak pakai masker, jaga jarak. Kan angel kan, lam yatasar angel digolet angel. Ya wis, maka bagaimana? Ba'atha mongko ngutus sapa man sapa zauj man ing wong yata ammalu kang bisa ngangen-ngangen sapa man ha ing imro'ah waya sifulan nyifate sapa man ha ing imro'ah lahu kedue si zauj. Bagaimana caranya? Ente perintah maring adine. Mulane iki trik juga nih. Trik bagi yang punya adik di Pondok Putri iki trik ya. Wah. Tadi kadang-kadang nyong takon. Ente bisa ajuk meneh kenal itu primen sih. Ana bocah nika oleh odoh nemen no. Ente kenal sing ngendi? Rencange adi kula teng pondok. Oh, pantesan. Berarti ki punya agen ya. Jadi ba'atsa man yata'ammalu wa yasifu halahu.
Jadi adine primen. Bocah Mas wingi pas nyong bar adus, putih luar biasa. Kan seperti ini ya. Yastafidu minal ba'ats ma la yastafid minal nazar. Sampeyan deleng hanya wajah karo tangan dok. Deleng kuping haram apa ora? Haram. Deleng gulu haram apa ora? Haram. Deleng dengkul haram apa ora? Haram. Sing oleh hanya kedok sing diizin kalau syara. Tapi ketika kon ngutusi adine kon yang boleh melihat, wadon karo wadon oleh deleng gulune apa ora? Oleh deleng kupingnya apa ora? Rambutnya oleh apa ora? Mas, rambutnya lurus. Apa maning, Dek? Kupingnya apik nemen. Jelentik. Apa maning? Gulune Mas putih nemen dawa. Nah, berarti kan apa namanya? Yustafat minal ba'ats ma la yustafat minal nazar. Nek nazar deleng hanya sebatas rai tok. Jerone ora. Ya ora sih? Deleng lengan haram apa ora? Haram kan? Tapi yang ngerwong ngaten nyifati lengene Mas. Ana rambutnya citik-citik ya. Hah? Jadi ketika angel apa namanya lam yatasalahu dzalik ba'atha. Ente duwe adi, duwe sepupu mungkin ya sepupune kon sing wadon atau mungkin ponakan yang pondok putri. Kon goletin aja. Goletna wadon sing kaya sing matane bunder, dhuwur kiye ngegoleti kon coba diakrabi, hah? Ngomong nyong duwe kakang. Nah, ya. Iya. Oh ya. Tapi wayakunu dzalika lan ono apa dzalika mengkon nadhalan ba'ats, tapi adanya nadhalan ba'ats ba'dal ana iku ba'dal azmi dalam sakwise azam duwe tujuan duwe seja ala nikahi ngatasi nikah si mar'ah wa qablal khitbah sedurunge khutbah. Jadi setelah ada keinginan azam itu keinginan yang akan menikahi dan sebelum di khitbah boleh untuk melihat boleh. Sunnah ya, sunnah. Wis deleng Rul. Mbon. Wis ba'ats. Remen wis nyifati anune. Duwe ponakan apa Rul? Sepupu. Ya, gue sepupune berarti agensi. Wa alla yakuna liyan taharana iku mahen satane mangkuhah apa waladun anak min ghairi sing liyane zauj. Artinya cari kalaupun dapat janda, ketika janda li ajal maslahah kayak mikir sahabat Jabir, randane randa sing langka anake. Harapan golete randa. Kan mikir sunai kan pikir. Kecuali ada maslahat. Contoh maslahat kayak mikir sahabat Jabir. Anak adib sanga wadi wadon. Kalau memang mencari janda, cari yang lam yakun ma'aha waladun sing ora duwe anak. Illa li maslahatin kecuali maslahat. Kecuali kon memang pan apa namanya ngeragati pan ngerawat maring anak-anaknya kayak dene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika menikahi Sayyidah Ummu Salamah, Musa punya anak dari Abi Salamah. Bocah cilik-cilik yatim-yatim. Kanjeng Nabi apa? Menikahi Ummu Salamah diantaranya ya karena perintah Gusti Allah, yang kedua akan apa namanya merawat anak-anak yatimnya ben ana sing nanggung ngono lho. Iki maslahat. Wa anta kul yang ta'ana samariku jamilatan iku wadon sing ayu. Wadon sing ayu ya, wadon sing ayu. Ayu ai bihasabi tabihi. Ayu ke relatif ya. Ayu ke relatif. Kadang-kadang nengkon ayu nengkon ora ayu nengkai ayu kan anak kadang-kadang. Ya contoh wis wong Afrika nengkon kan ora ayu, tapi nang Afrika dhewe ayu apa ora? Ayu, jadi ayu kan relatif. Jadi kon urung ora ayu, tapi kan nengkon kan ayu. Paham ora? Jadi ayu itu masalah. Tadi itu apa tadi ayu itu relatif ya, relatif. Naam. Jadi kan Nabi khairun nisa'i man tasurru idza nadarta. Yang menyenangkan ketika dilihat, dipandang nyenengna. Wa tuti'u idza amarta, diperintah nurut. Wala tukhallifi nafsiha wa maliha. Ya ora nulayani maring awake maring hartane si lanang, artinya menjaga penuh ke tanggung jawab seorang istri. Wa antakuna, tapi aja sing kayunen ya. Jadi lakinnahum karahu dzatal jamalil bari'. Jangan yang terlalu cantik. Angger terlalu cantiknya apalian fa innaha tazhu bi jamalih, disorot kecantikannya.
Artinya banyak kucing-kucing yang ingin menerjang. Nah, jadi aja sing kayunen, ya sing relatif lah, sing sedengan. Ayun menora, alit men ya orang sedengan lah. Sing sedengan. Nah, aja sing bariatul jamal, selalu cantik ya. Sing kayunen ke regane larang ya, harganya mahal. Ya saiki kon wis duit mungkin seneng karo kon. Ketika kon wis ora apa-apa kenapa? Kipat nato kon Iya. Lanang ireng, lanang ki apa nyong pan golek sing luwih gagah. Ya ngarane wong ayu nemen. Wa antakuna lan yen toh ana samariku khafifatal mahri wong wadon sing endeng mahar sedikit mahare. Cari perempuan yang maharnya tidak terlalu mahal. Kadang-kadang perempuan maharnya terlalu mahal, menjadikan laki-laki yang akan maju ciut, nyalinya ciut. Boleh sing sedengan mahare lah ya. Sing gelem dimahari 1.000 lah ya. Sing gelem dimahari ya paling-paling 500.000 lah, dan seperangkat alat sholat lah ya, aja terlalu mahal. Iku njaluknya pirang-pirang. Mahare ta murah tapi njaluknya kadang-kadang pirang-pirang nemen. Ana njaluk sekupi lah, lemari lah, sapi lah, aduh ayo. Wadone ta nrimanan, wadone nrima. Wong tuane sing kadang-kadang ya gelem karo anak nyong, gawane iki. Oh, tebus dapure paling ora 40 juta. Ya waneng ngredingin loh. Nah, kadang-kadang wadone nrima, wong tuane sing njaluke matok harganya mahal. La wis wa ayyu ra'yal wali wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Dhuwure rampung 1:30 ya. Jam 1:30. Atau Hidayah TV apa channel?